Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas MPS kualitatif, yang dimana tugas ini saya buat untuk menganalisis sebuah jurnal eh, yang saya bedah, yang dimana 9 jurnal yang telah saya bedah di sini, yaitu jurnal yang menunjukkan sebuah penelitian etnografi, salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asidik Ali. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum saya masuk ke pembahasan analisis jurnal, saya di sini akan menjelaskan definisi dari etnografi, yang dimana kalian tahu nggak sih, pertama-tama itu apa sih yang disebut dengan etnografi? Nah, menurut Creswell, sebuah penelitian etnografi adalah penelitian yang berfokus pada penyusunan deskripsi lengkap dan mendalam mengenai budaya suatu kelompok yang berbagi kehidupan bersama, atau disebut juga culture sharing group. Jadi penelitian ini tidak hanya sekadar mencatat perilaku yang tampak, tetapi juga berusaha untuk memahami makna simbolis di balik tindakan para anggotanya. Nah, intinya etnografi ingin membangun sebuah potret budaya yang utuh dan holistik, baik dari sudut pandang orang atau emik, maupun interpretasi peneliti atau etik. Nah, pada penelitian etnografi punya beberapa ciri utama. Yang pertama itu, peneliti perlu terlibat langsung dalam kehidupan kelompok, biasanya dalam waktu yang cukup panjang, agar bisa membangun kepercayaan dan memahami dinamika budaya serta secara mendalam. Nah, kedua, etnografi ini menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, maupun dokumen untuk menemukan pola budaya. Nah, dan yang terakhir itu, yang dimana hasilnya dipaparkan secara naratif, lengkap dengan kesadaran peneliti terhadap bias atau posisi dirinya dalam penelitian yang disebut dengan researcher reflexivity. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis yang ada pada sebuah penelitian etnografi itu? Nah, Van Manen menjelaskan dua pendekatan utama, yang dimana yang pertama itu etnografi realis, yaitu pendekatan tradisional yang menggambarkan kehidupan kelompok secara objektif, biasanya dari sudut pandang orang ketiga. Peneliti mendeskripsikan aktivitas petani di desa tanpa menambahkan opini pribadi. Nah, kedua, di sini ada jenis etnografi kritis, yang dimana di sini sebuah penelitiannya itu menekankan pada pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam etnografi ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga punya tujuan politis atau sosial yang seperti menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh buruh pabrik untuk mendorong perubahan sosial. Nah, selanjutnya di sini mari kita bahas prosedur dalam penelitian etnografi.
Walcott menjelaskan ada 7 tahap yang biasanya dilakukan peneliti. Nah, yang pertama itu menentukan apakah etnografi relevan untuk penelitian kita. Yang kedua, mengidentifikasi peserta atau kelompok budaya yang akan diteliti. Nah, ketiga di sini memilih tema atau isu budaya yang ingin dikaji. Keempat, memutuskan jenis etnografi, apakah realis atau kritis. Nah, yang kelima, mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan. Keenam, menganalisis data untuk menemukan pola budaya. Dan yang terakhir, menyusun laporan penelitian yang menggambarkan keseluruhan potret budaya tersebut. Nah, sudah dari definisi dari etnografi, mari kita masuk kepada pembahasan mengenai review analisis dari jurnal yang saya dapatkan. Nah, di sini saya mengambil sebuah penelitian etnografi yang dimana dalam budaya Serang, pesta Serang, internalisasi nilai-nilai Pancasila, penguat jati diri bangsa. Nah, di sini lensa teoritisnya itu dalam penelitian etnografi yang dimana pada kota Serang internalisasi nilai-nilai Pancasila, penguat jati diri bangsa, menggunakan lensa teori etnografi budaya dari John W. Creswell untuk memahami bagaimana makna nilai Pancasila hidup melalui praktik budaya masyarakat dari desa Serang. Dalam pandangan Creswell, etnografi tidak hanya menggambarkan perilaku budaya, tetapi juga menafsirkan nilai, keyakinan, dan makna sosial yang terkandung di balik tindakan kolektif atau komunitas. Melalui kerangka ini, peneliti memandang pesta Serang sebagai ruang sosial, tempat nilai-nilai seperti gotong royong, religiositas, keadilan sosial, dan kebersamaan diinternalisasikan secara alami. Dalam kehidupan masyarakat, lensa teoritis ini berfokus pada cara masyarakat mereproduksi dan meneguhkan ideologi Pancasila melalui simbol ritual serta interaksi sosial dalam tradisi adat mereka. Nah, masuk kepada bagian sebuah deskripsi tentang kebudayaan, yang dimana di sini itu penelitian ini menggambarkan pesta Serang sebagai tradisi budaya tekanan masyarakat desa Serang, Kabupaten Cirebon, yang dimana di sini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas atas hasil panen, seperti dan wujud penghormatan kepada leluhur. Nah, melalui kegiatan seperti doa bersama, arak-arakan hasil bumi, serta pembagian panen kepada warga, masyarakat menunjukkan nilai solidaritas, religiositas dan kebersamaan yang kuat. Nah, masuk kepada analisis tema, yang dimana analisis di sini saya menemukan 4 tema, yang dimana tema yang pertama itu sebuah gotong royong sebagai inti solidaritas sosial, yang dimana di masyarakat bekerja bersama dalam mempersiapkan pesta Serang. Nah, yang kedua yaitu ritual religius sebagai ungkapan syukur dan spiritualitas yang tampak melalui doa bersama dan penghormatan kepada leluhur sebagai bentuk pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan yang keempat, yang dimana di sini yang keempat itu sebuah partisipasi inklusif, lensa usia
dan gender yang terlihat dari keterlibatan laki-laki, perempuan, dan pemuda dalam setiap tahapan kegiatan, memperlihatkan semangat demokrasi dan kesetaraan sosial. Nah, lanjut kepada bagian persoalan lapangan, yang dimana tantangan utama di sini itu membangun kepercayaan dengan tokoh adat dan masyarakat, karena akses terhadap kegiatan ritual sangat bergantung pada penerimaan komunitas. Nah, dan pada bagian penafsiran, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesta Serang menjadi wujud nyata internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Desa Serang. Nah, tradisi ini memperlihatkan bagaimana gotong royong, religiositas, keadilan sosial, dan juga partisipasi masyarakat dijalankan bukan sebagai ajaran normal. Nah, mungkin itu saja pemaparan analisis jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.